para anggota LPF yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua mari merenungkan Manete in Me, tinggallah di dalam aku. Oh ya, sebelumnya salam dari saya, Pastor Yuki CDD di Kota Medan. Manete in Me dalam bahasa Latin adalah tinggallah di dalam aku. Itu diambil dari Injil Yohanes. Kita baca dulu Injil untuk pembuka renungan malam hari ini. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pada zaman saya SMA ini lagu keluar dari Iwan Fals, dan saya kira ini jadi lagu legendaris sampai sekarang. Saya kira Bapak Ibu saudara-saudari kenal lagu ini. Ya, judulnya Kemesraan. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Lagu Iwan Fals ini akrablah di telinga kita. Mungkin karena begitu tepat liriknya, dia mewakili perasaan kita. Maka lagu ini begitu populer dan mudah diingat di luar kepala. Ya, memang betul apa yang dikatakan Iwan. Kita ingin selalu dekat dengan orang yang kita kasihi, yang kita cintai. Inilah juga yang menjadi kehendak Tuhan Yesus bagi kita umat-Nya yang dikasihinya. Yesus ingin selalu hadir di tengah kita, dekat dengan kita, bahkan menjadi satu dengan kita. Yesus menghendaki agar kita selalu mengenangnya dan mengingat kasih-Nya yang terbesar yang diberikannya kepada kita saat Dia memberikan tubuh dan darah-Nya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan sebentar lagi kita akan merayakan itu di Trihari Suci. Tubuh dan darah Yesus
untuk menebus dosa-dosa kita. Pengorbanannya yang tak ternilai harganya ini menjadi tanda cintanya yang tak terbatas kepada gerejanya, yaitu kita semua, anggota-anggota tubuhnya. Oleh kuasa Roh Kudus, Kristus menghadirkan kembali kurban ini di dalam Ekaristi. Untuk maksud yang mulia ini, supaya apa? Supaya kita dapat dipersatukan dengan Dia dan mengambil bagian di dalam kehidupannya sendiri. Dan dengan demikian, sedikit demi sedikit, kita diubah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Kristus menggambarkan persatuan antara kita dengan dirinya sebagai persatuan antara ranting dengan pokok anggur. Baru saja kita dengar dalam Injil tadi ya, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat bertumbuh dari dirinya sendiri, demikian juga kamu tidak dapat bertumbuh jika kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamu ranting-rantingnya, kata Yesus. Barang siapa tinggal dalam aku, dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudari terkasih, pernahkah kita renungkan apa yang dimaksud dengan tinggal di dalam Tuhan Yesus? Mungkin banyak orang mengartikan tinggal dalam Tuhan kalau kita rajin berdoa, kalau kita membaca sabda Tuhan, kalau kita melaksanakan perintah-perintahnya. Betul, semua itu memang mendekatkan kita kepada Tuhan dan membuat kita hidup di dalam ajarannya. Namun demikian, secara khusus, Tuhan Yesus menjelaskan secara eksplisit, secara gamblang, tentang apa yang dimaksudkannya dengan tinggal di dalam aku. Ya, dan kata tinggal yang sama ini digunakan Yesus waktu dia mengajarkan tentang roti hidup. Yesus bersabda di situ, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku." Itu dalam Injil Yohanes. Melalui ayat ini, Yesus menjelaskan cara yang dikehendakinya agar dia dapat tinggal dalam kita. Yaitu apa? Yaitu dengan cara kita makan dagingnya dan minum darahnya. Saat Yesus mengajarkan hal ini, banyak orang yang tidak percaya. Atau lebih tepatnya sulit percaya ajarannya saat itu ya. Sehingga mereka meninggalkan Yesus. Namun Yesus tidak mengubah ajarannya, malah dia bertanya kepada rasul-rasulnya, kalau-kalau mereka juga mau pergi dari dia. Syukurlah Rasul Paulus yang waktu itu mewakili para murid menjawab dengan iman. "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi?" Ini tandanya bahwa mereka tetap percaya kepadanya. Biarlah orang lain tidak percaya, tapi kami percaya kepadamu. Iman para rasul inilah yang dilestarikan terus oleh gereja. Secara khusus gereja Katolik dalam perayaan Ekaristi yang merayakan kehadiran Kristus secara nyata di dalam sabdanya dan di dalam perjamuan kudusnya. Komuni kudus yang kita terima
mempersatukan kita dengan Kristus, sebagaimana perjamuan mengakrabkan seseorang dengan yang lain. Demikian saat kita menerima Kristus dalam Ekaristi, kita menjadi akrab, kita digabungkan dengan Kristus. Perjamuan ini menjadi kenangan yang hidup akan kasih Tuhan yang demikian besar kepada kita, sampai Dia mau wafat bagi kita. Kristus memandang kita sebagai pemberian Allah Bapa kepadanya, sehingga Dia mau selalu tinggal bersama-sama dengan kita. Itu dikatakan dalam Injil Yohanes. Maka Yesus mengaruniakan Ekaristi kepada kita, gerejanya, untuk mempersatukan kita dengan Dia sampai kepada akhir zaman. Karena di dalam Ekaristi terkandunglah keseluruhan harta rohani gereja, yaitu Kristus sendiri. Maka Ekaristi disebut sebagai sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Demikian juga karena di dalam Kristus dan misteri Paskahnya, Allah menyatakan puncak karya keselamatannya. Maka perayaan Ekaristi yang menghadirkan kembali misteri Paskah Kristus itu secara sakramental juga merupakan karya Allah untuk menguduskan dunia dan puncak penyembahan umat beriman kepada Kristus, dan melalui Kristus kepada Allah Bapa di dalam Roh Kudus. Jadi saudara-saudari terkasih, ketika kita merayakan Ekaristi selama pandemi secara live streaming, karena kita terpaksa tidak bisa ke gereja. Tapi puji Tuhan, gereja mulai membuka diri dan merayakan misa offline, bisa dihadiri, terutama di Keuskupan Agung Medan tempat saya ya. Gereja-gereja sudah buka. Ya, silakanlah hadir. Ya, jangan terlalu lama live streaming. Live streaming itu dalam keadaan terpaksa. Tetapi ketika gereja sudah terbuka, datanglah misa di gereja. Terimalah tubuh Kristus secara nyata. Untuk menangkap kedalaman makna persatuan dan kebersamaan ini, kita perlu merenungkan kedekatan kita dengan orang-orang yang kita kasihi di dunia ini. Mungkin saat sebagai orang tua, kita mendekap anak kita, atau kebersamaan antara suami dan istri, atau kedekatan dengan seorang sahabat. Ekaristi adalah persatuan yang melampaui semuanya ini. Sebab Ekaristi adalah persatuan dengan Kristus, dan melalui Kristus kita disatukan dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Persatuan kita dengan Kristus inilah yang disebut sebagai komuni kudus, yang menjadikan kita mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Kristus. Dan dengan demikian kita juga mengambil bagian di dalam hidup ilahinya. Seorang kudus, Santo Ignatius dari Antioquia, mengatakan dengan indah tentang persatuan kita dengan Kristus. Pada perayaan Ekaristi, dia katakan, kamu memecah roti yang satu, yang adalah obat kekekalan dan penawar racun yang menyingkirkan kematian, namun menghasilkan hidup di dalam kesatuan dengan Yesus Kristus. Betul itu, saudara-saudari. Persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus memperteguh persatuan kita dengan Dia, mengampuni dosa-dosa ringan yang kita lakukan, melindungi kita dari dosa berat. Sebab dengan menerima sakramen ini, ikatan kasih antara kita dengan Kristus diperkuat. Dan dengan demikian kesatuan
spiritualitas manete in me, yang adalah tema kita malam ini, adalah spiritualitas ekaristi. Pribadi yang menghayati manete in me, tinggallah di dalam aku, secara mendalam, tak lain dan tak bukan adalah pribadi yang senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkannya. Ya, kata bersyukur saya berikan warna merah. Ya. Jadi pribadi manete in me, tinggallah orang yang tinggal di dalam Kristus, itu pasti orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mari kita menjadi manusia yang pandai bersyukur kepada Allah. Apa ciri-ciri manusia yang pandai bersyukur kepada Allah ini? Pertama, cirinya adalah orang pandai bersyukur, dia jarang mengeluh dan tidak meremehkan apapun. Orang yang pandai bersyukur tidak pernah menilai buruk hal apapun. Dia akan mencoba melihat segala sisi kebaikan di dalam hidup. Karena menurutnya, dalam suatu masalah terburuk pun pasti ada kebaikan yang tersirat di dalamnya. Baik itu hanya sebuah pesan atau sebuah peringatan. Lalu ciri kedua orang yang pandai bersyukur, dia bisa memanfaatkan apa yang dimiliki sebaik-baiknya. Dia tidak boros. Dia tidak pernah mubazir dan sebagainya. Dia akan lebih memanfaatkan apa yang sekarang diberikan Tuhan untuknya dengan hati yang tulus dan ikhlas, dibanding harus bersikap foya-foya untuk hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Ciri ketiga orang yang pandai bersyukur, dia tidak malu dengan segala keterbatasan yang ada. Bersyukur dan bersabar itu seperti satu paket. Jika seseorang mensyukuri segala hal dalam hidup dia, pasti dia juga senantiasa sabar menerimanya. Kekurangan dalam hal fisik, kekurangan dalam harta, atau apapun itu, pasti diterima dengan lapang dada. Ciri keempat orang yang pandai bersyukur, dia tidak pelit berbagi kepada sesama. Orang yang pandai bersyukur punya prinsip bahwa di dalam rejeki yang dimiliki, itu tersimpan rejeki orang lain juga. Karena itu orang yang suka bersyukur juga akan suka berbagi kepada sesama. Dia tidak pernah takut kekurangan saat dia berbagi. Dia selalu yakin dan percaya bahwa berbagi adalah caranya untuk bersyukur, serta berbagi adalah caranya untuk tidak tamak pada kenikmatan duniawi. Yang kelima, ciri orang yang pandai bersyukur, dia tidak sombong terhadap kelebihan yang dia miliki. Orang yang selalu bersyukur akan selalu memiliki sikap kesederhanaan. Meski memiliki banyak kelebihan, dia tak akan mau sombong terhadap apa yang dimiliki. Dia yakin kalau semua adalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Kalau titipan, pasti kelak kita akan kembalikan. Cuma titipan kok itu. Jadi apa yang mau disombongkan? Yang punya segalanya kan Tuhan, bukan manusia. Itu yang ada pada diri orang yang pandai bersyukur. Ciri keenam dari orang yang bersyukur, dia suka mengucapkan terima kasih. Anda pernah atau sering bertemu dengan orang yang sedikit-sedikit bilang terima kasih? Kalau ada, berarti Anda berjumpa dengan orang yang suka bersyukur dalam hidup.
Karena orang yang bersyukur dalam hidup adalah orang yang menghargai hidup. Dia akan senang berterima kasih sebagai rasa syukurnya, dan dia menghargai segala kebaikan dari Tuhan, dan itu dia sampaikan juga atau bagikan juga kepada sesamanya. Ini yang ketujuh, yang terakhir, orang yang pandai bersyukur adalah mempunyai ciri memiliki pandangan positif di dalam hidup. Ciri khas orang seperti ini biasanya murah senyum. Dengan tulus tentu saja ya, senyum dengan tulus. Dia mampu melihat sisi baik dalam setiap keadaan. Ketika orang lain hanya melihat sisi buruk, dia lebih dari itu. Dia tetap optimis bahwa setelah hujan badai, mungkin yang dia alami saat ini, akan terbit matahari yang cerah. Setelah kegelapan, akan muncul cahaya yang terang. Saya kira itu yang bisa saya berikan untuk mendalami manete in me, tinggallah di dalam aku, sehingga kita bisa berbuah seperti ranting yang bersatu dengan pokok anggurnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pastor Yosef Yuki atas